bertasbih. Suatu hari ada festival MTQ khusus untuk para pelacur. Tiba-tiba seorang pelacur dengan pakaian ketat, eksotis dan menantang datang dengan membawa tasbih di arena itu. Tasbihnya terus berputar. Sesekali mulutnya komat kamit mendesahkan zikir, sebuah pemandangan yang ekstrim. Acara itu cukup mengundang perhatian publik, sekaligus mengharukan dan menyayat hati. Betapa tidak, acara itu dimulai dengan pembacaan sholat badar. Mereka berkerudung, sebagian berjilbab dan sebagian berpakaian layaknya pelacur seksi. Aku menghampiri pelacur yang bertasbih. Apa yang menimpa nasib hamba Allah ini? Dia menjawab, jangan dikira mas, soal hati dan jiwa, saya tidak mau kalah dengan seorang kiai. Sebuah ungkapan jujur, tulus dan cukup kontroversial. Tetapi benar-benar menusuk jantungku paling dalam. Aku terharu mendengar kalimat itu. Bahkan air mataku mulai meluap tidak terasa. Aku hanya berpikir sederhana. Siapa yang tahu drama terakhir dari kehidupan seseorang? Siapa tahu ia hanya melacurkan tubuhnya, sementara hati dan jiwanya hanya untuk Allah. Siapa tahu dia ini bukan pelacur, tetapi seorang gadis yang ditugaskan oleh Allah untuk menyamar sebagai pelacur. Ataukah memang dia pelacur beneran dan memiliki tingkat spiritual yang sangat eksotis sampai tahap paling ekstrim, dunia pelacur dan dunia spiritual dalam satu tubuh. Wallahu alam. Belum selesai ku mengakhiri keheranan, dikejutkan oleh jawaban yang cukup meruntuhkan seluruh dadaku. Ketika aku bertanya tentang keluarga dia menjawab, saya seorang janda dengan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki saya sedang menghafal Al-Quran di sebuah pesantren, sedangkan anak perempuan saya sekolah di madrasah di kampungnya, ikut neneknya. Saya melacur ini untuk membiayai hidup mereka berdua, dan setiap hari saya berdoa agar anak saya jadi ulama yang soleh, sementara yang perempuan jadi perempuan soleh yang berguna. Perempuan itu menitikkan air matanya. Air mata itu rasanya penuh dengan ampunan Allah. Ku melihat hatinya menangis, berluka-luka. Apakah Allah tega menyiksa hambanya yang terluka seperti dirinya, sementara ia berjuang tanpa putus asa agar 2 anaknya menjadi ahli surga? Iblis berkalung sorban. Rasulullah menerangkan kepada kita, banyak sekali jalan setan dalam menyelewengkan manusia dari kebenaran. Tidak cuma orang awam, seorang ulama pun banyak yang terlena dengan bujukannya. Setan tidak mendekati seorang ulama dengan jalan kemaksiatan, harus dibungkus serapi mungkin. Dari luar tampak bagus, tapi dalamnya penuh kebusukan. Bisikan iblis datang. Tidakkah engkau melihat umat manusia? Mereka tidak tahu tentang agama, tidak ada yang mengingatkan atau mengajarkan mereka. Kalau dibiarkan semua akan jatuh ke jurang neraka yang paling dalam. Sementara engkau telah dikaruniai Allah kepandaian dan kecerdasan. Dengan kecerdasanmu, engkau mampu menyerap semua pesan-pesan Allah lewat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Engkau juga diberi Allah lisan yang fasih, suara yang bagus. Orang banyak terpikat dengan keindahan suaramu dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Engkau punya semuanya, jangan engkau simpan sendiri. Ajarkanlah mereka agama, tuntunlah dan ajarilah mereka syariat agama. Niscaya akan menjadi amal soleh bagimu di hari kiamat nanti. Tak kenal lelah setan membisikinya. Malam di waktu berbaring atau siang hari tak ada kata lelah dan jemu bagi setan sebelum kita mengikutinya. Kemudian dengan kemantapan hati, ia mulai mendekati mereka, mengumpulkan dalam satu majelis, memberi pengertian dan pengajaran agama Islam dari 1 orang hingga berkembang menjadi ratusan. Dari setiap kampung ke kampung lainnya, setiap hari waktunya disibukkan dengan ceramah di berbagai tempat. Ini adalah hasil dari ketekunan dan keuletannya. Ya, keuletannya dalam berdakwah. Kalau aku tidak berbuat apa jadinya penduduk desaku ini, katanya dalam hati. Ketika melihat mereka berduyun-duyun menuju masjid mendirikan sholat 5 waktu, dari sinilah mulai kelihatan sifat ujubnya. Ini karena saya, ini karena dakwah saya. Mulai lupa dengan Allah. Kemudian setan menyuruh untuk memperbaiki penampilannya. Siapa yang mau mendengar orang yang berpenampilan gembel? Seorang dai harus berpakaian bersih. Kalau perlu baru pakai sorban. Kalau perlu dengan jubah, tidak usah ditanya lagi. Kalau orang melihat berpakaian seperti itu, mereka pasti sudah tahu kalau ia adalah seorang ulama, seorang ahli agama, seorang kiai, seorang habib. Dalam berbicara harus berhati-hati, harus ada dalil yang menguatkan pembicaraan. Jangan lupa pakai wewangian. Tak terasa setan semakin jauh menjerumuskannya.
berpakaian, berbicara, niatnya agar dihormati dan segani orang. Semua dilakukan demi menjaga harga diri seorang dai, agar namanya tidak jatuh di mata masyarakat. Apalagi kalau berdakwah hanya dikasih makan dan minum, padahal biasanya tidak kurang dari 100.000 mereka memberi sebagai uang transport alias amplop. Makin kesel hatinya. Tapi dalam hatinya ia mengira bahwa niatnya baik, pasti Allah akan memberi pahala bergunung-gunung. Dia mengira mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Semua orang bergantung padanya, padahal kalau dilihat amal kebaikannya nol besar. Siapa dia? Manusia semua akan binasa kecuali orang alim. Semua orang alim akan binasa kecuali amilin yang mengamalkan ilmunya. Semua amilin akan binasa kecuali orang-orang ikhlas lillahi ta'ala. Dan seorang yang ikhlas akan selalu berperang antara khauf dan roja sampai akhir hayatnya. Hati para kekasih Allah tidak pernah lepas dari khauf dan roja selama nyawa di kandung badan. Pada zaman awal Islam muncul, para sahabat hari-harinya siang dan malam selalu diisi dengan ibadah, harta benda diserahkan untuk perjuangan agama Islam. Setiap hari mereka menangis mengharap ampunan dari dosa-dosa, sementara zaman sekarang semua senang, gembira, acara pesta makan-makan di mana-mana. Al-Quran hanya dibaca ketika ada hajatan saja. Kemudian mereka dengan fasihnya berdoa lewat pengeras suara, mengharap ampunan, mohon dijauhkan dari api neraka, mohon dimasukkan ke dalam surganya abadi. Apakah Allah akan mengabulkannya? Mereka mengerti bahwa sifat-sifat tercela itu bisa merusak hati, tapi mereka berkeyakinan bahwa yang mempunyai sifat-sifat itu adalah orang-orang awam, bukan orang alim sepertinya. Sementara yang ingin dipuji itu bukan dirinya, tetapi ilmu yang ada di dalam dirinya. Karena kagungan ilmu mereka dipuji, karena kagungan ilmu mereka dihormati dan dijadikan pemimpin. Kalau tidak seperti itu, maka musuh-musuh agama akan senang melihat para ulamanya tidak terkenal, kemudian meremehkan Islam. Dia tahu musuh Islam, tapi lupa musuh dirinya sendiri, setan. Setan menipu dengan atas nama ilmu agama. Harus dijunjung dan disiarkan. Kalau tidak dijadikan pemimpin ilmu agama, tidak akan tersebar. Padahal di balik itu ada sifat-sifat yang tercela. Dia lupa bagaimana Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, penuh tawadu, rendah hati, dan penuh pengertian. Atas nama syiar Islam, ia minta kendaraan, rumah, dan kantor yang megah. Kalau perlu dipertingkat. Begitu juga ketika ia marah atas kekurangan-kekurangan dalam pujian atau penghormatan, ia berkata atas nama ilmu, "Saya tidak marah dan iri. Kalau saya teruskan maka kemuliaan ilmu akan turun dan diremehkan orang-orang." Menggunakan dalil bahwa marahnya karena Allah, karena ilmu, padahal marahnya karena amplopnya kurang. Kalau ada yang mengatakan ia suka pamer, ia akan mengatakan bahwa yang dilakukan ini pengamalan ilmu dan agar menjadi contoh bagi orang-orang yang melihatnya. Kemudian sholatnya difasihkan, puasanya di Senin Kamis, diberitakan di radio, di televisi, atau sodakohnya diumumkan. Kalau perlu dibukukan agar orang-orang mengikuti jejaknya dalam bersodakoh, padahal hatinya ingin pamer. Ada juga yang merasa sakit hati karena ada orang yang belajar mengaji kepada orang lain, tidak kepadanya. Dikatakan bahwa ilmu yang dimiliki jauh lebih baik dari orang lain karena ia belajar kepada ahlinya. Kalau niatnya ingin menjauhkan orang dari kebodohan, mestinya harus bangga dan bersyukur karena ada orang yang mau belajar mengaji. Seperti orang sakit, siapapun dokter yang menangani akan dicari, yang penting bisa sembuh. Begitu juga dengan dirinya, siapapun orang yang mengajari tidak masalah, yang penting ada orang yang mau mengaji. Begitu juga sebagian orang alim telah menyadari kekeliruannya, ia mempelajari ilmu syariat, halal haram, hukum-hukum, kemudian mengamalkannya, tak lupa menghilangkan sifat-sifat yang jelek di dalam di hatinya. Ia menyendiri, beribadah tidak untuk diketahui manusia, cukup Allah yang mengetahuinya. Untuk menyebarkan ilmunya, ia mengarang kitab atau buku. Beberapa judul disiapkan, tata bahasa dibaguskan, kalimat demi kalimat ditulis sebagus mungkin, kemudian dicetak dan diedarkan ke seluruh negeri. Akhirnya semua orang tahu kalau ia adalah orang yang alim dan ibadahnya sangat bagus. Orang yang zuhud waro, tidak sombong maupun ria. Mengetahui itu hatinya senang. Ia senang dengan pujian dan sanjungan orang lain, sehingga setiap keluar berbelanja atau sholat atau menghadiri acara-acara keagamaan, ia ingin didahulukan dan dinomorsatukan karena dia adalah seorang alim. Iblis laknatullah pernah berkata, "Siapa saja anak cucu Adam yang mengira bahwa dengan kepandian ilmunya bisa lepas dari godaanku, padahal dengan kebodohannya ia telah masuk dalam perangkapku." Ia kira dengan mengarang buku agama, dengan mengarang kitab-kitab, bisa memerangi manusia dari kebodohan, padahal maksudnya adalah agar namanya bisa dikenal sebagai pengarang buku yang alim, pintar, dan ahli ibadah. Coba
Kalau tidak percaya, suruh mengarang buku atau kitab, kemudian namanya dihilangkan atau diganti orang lain, pasti akan keberatan. Padahal amal rahasia lebih besar pahalanya dari terang-terangan. Kalau namanya dihilangkan, otomatis orang tidak mengenal dirinya. Akhirnya setiap pergi keluar tidak ada yang tahu kalau yang mengarang itu adalah dia. Dan ini sangat menyakitkan dalam dada.